Cerita dimulai dengan Ibu Narmada dan Arpita menyambut keluarga Tripati. Budia berkata, "Kenapa keluarga mantan suami Neng Imli menghadiri resepsi?" Arpita peringatkan Budia agar bersikap baik pada keluarga Tripati. Bang Aryan berjalan turun. Budia terpesona oleh ketampanan Bambang tampan. Bang Aryan menyambut tamu-tamunya. Neng Imli berjalan dengan percaya diri ke arah Bang Aryan sambil mengenakan gaun pembantu sambil memegang sapu, tongkat, pel ember. Budia berpikir, Neng Imli mempermalukan dirinya sendiri sebagai pembantu di pernikahannya sendiri. Neng Imli mengatakan, "Ini adalah identitasku." Para tamu bertanya kepada Bang Aryan, "Di mana istrinya?" Neng Imli berkata, "Aku adalah istri Bang Aryan," sambil membersihkan pecahan kaca dari lantai. Bu Narmada memanggil Neng Imli. Neng Imli datang dan meminta maaf pada ibu mertua dan Arpita karena tidak mengenakan pakaian yang mereka beli. Bu Narmada berkata, "Aku akan memberitahu orang-orang jika kamu tidak suka dengan baju yang kubelikan." Neng Imli mengatakan, "Aku sangat suka gaunnya, tapi aku ingin menunjukkan siapa aku tanpa rasa malu." Arpita berkata, "Aku bangga pada Neng Imli." Tripati menangis saat akan meninggalkan Neng Imli di rumah Bang Aryan. Neng Imli juga menangis. Bang Aryan berkata, "Akan lebih baik jika Bung Adit menghadiri resepsi kami." Bu Narmada keluar untuk mengantar Tripati. Neng Imli bertanya kepada Bang Aryan, "Kenapa kamu sebut nama Mas Adit di depan Tripati? Berapa lama kamu akan membalas dendam?" Bang Aryan berkata, "Selama Bung Adit masih hidup, selama itu aku akan membalas dendam." Neng Imli mengatakan, "Balas dendam akan menghancurkan seluruh hidupmu." Bang Aryan berkata, "Aku tidak akan melibatkanmu dalam balas dendamku." Lalu Bang Aryan pergi dengan marah dan mulai mengemudi dengan gegabah. Bang Aryan memikirkan perkataan Neng Imli dan berkata, "Aku tidak akan mengampuni Bung Adit jika hidupku sendiri hancur untuk membalas dendam." Bang Aryan terganggu dan mengalami kecelakaan. Bang Aryan membuka pintu mobil dan jatuh pingsan. Bang Aryan dibawa ke rumah sakit dan dirawat di ruang ICU. Ibu Narmada panik dan berkata pada Arpita, "Apa yang salah dengan Aryan sehingga dia bisa menyetir sembarangan? Aryan tidak pernah seperti ini." Rita berkata, "Setelah kematian saudaranya, Bang Aryan berpura-pura baik-baik saja, tapi sebenarnya Bang Aryan sangat terluka atas kematian saudaranya." Ibu Narmada menyuruh Neng Imli untuk menjaga Bang Aryan. Saat Budia bersikeras akan menunggu Bang Aryan di rumah sakit, Narmada berkata, istrinya yang harus menjaga suaminya. Neng Imli pergi menemui Bang Aryan dan menangis melihat kondisi Bang Aryan. Keesokan harinya, Bang Aryan sadar dan mengelus kepala Neng Imli. Bang Aryan berpikir, Neng Imli tidak bisa tidur karenanya. Neng Imli pun terbangun. Tanya mengapa Bang Aryan membangunkannya. Aryan beralasan, "Aku haus dan ingin minum." Neng Imli berkata, "Aku akan menghentikanmu untuk membalas dendam." Bang Aryan berkata, "Kamu tidak bisa menghentikanku." Imli memutuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi pada Arvin di pabrik itu. Imli meminta salah satu staf untuk mengumpulkan artikel-artikel yang berhubungan dengan Arvin. Nenek sihir menyuruh Budia memesan manisan dan meyakinkan Budia bahwa Babang Aryan akan menjadi miliknya. Jika Budia memberikan manisan untuk Babang Aryan, Bang Aryan di rumah sakit menunggu Neng Imli membawa makanan untuknya. Nenek sihir berkata, Imli sedang sibuk berbicara melalui telepon dengan seseorang, alih-alih melakukan ritual dapur dengan benar. Imli datang sambil membawa manisan untuk Aryan. Neng Imli kemudian duduk di samping Aryan. Neng Imli menawari Bang Aryan manisan. Neng Imli menyuapi Babang Aryan manisan dan menghabiskan manisannya. Nenek sihir terkejut melihatnya. Bang Aryan memuji Imli dengan senyuman untuk manisan yang lezat dan memanggil Imli istriku tercinta. Arpita dan Narmada senang melihat senyuman pengantin baru.
Perawat masuk dan memberitahu Imli bahwa seseorang datang untuk menemuinya. Neng Imli keluar dan menerima berkas Arvin dari staf dan berharap bisa memperbaiki kesalahpahaman antara Bang Aryan dan Mas Adit. Budia bertanya bagaimana Bang Aryan bisa memakan manisannya ketika nenek sihir mencampur cabai di dalamnya. Neng Imli datang dan mengatakan, "Aku mendengar percakapanmu dengan nenek sihir, dan aku menggantikan manisannya dengan yang baru." Nenek sihir marah dan melempar berkas Arvin ke udara, lalu peringatkan Imli untuk tidak macam-macam dengannya. Budia dan nenek sihir pun pergi. Neng Imli mengambil artikel yang jatuh. Bang Aryan datang lalu menghentikan Neng Imli. Bang Aryan mengambil artikel dan marah pada Neng Imli. Bang Aryan berkata pada Imli, "Kamu jangan mengganggu rencana balas dendamku pada Bung Adit." Bang Aryan tiba di rumah bersama Ibu Narmada dan istri tercinta dan yang lainnya. Arpita meminta Imli untuk membawa Bang Aryan ke kamarnya. Aryan dan Imli sampai di kamar mereka. Neng Imli berpikir, "Begitu Bang Aryan tidur, aku akan pergi mencuri berkas-berkas dari kantor." Bang Aryan berpikir, jika Neng Imli melamun, Neng Imli pasti sedang merencanakan sesuatu. Imli meminta Bang Aryan untuk berbaring dan mendengarkan lagu pengantar tidurnya. Bang Aryan berbaring dan memejamkan mata. Imli menyanyikan lagu pengantar tidur dengan keras seperti biasanya. Bang Aryan bangun dan mencoba untuk pergi dengan frustasi. Neng Imli meminta Bang Aryan untuk tidur lagi di pangkuannya. Imli menyanyikan lagu pengantar tidur untuk Bang Aryan. Aryan pun tertidur. Imli melihat Abang Aryan yang tertidur, kemudian memindahkan kepala Babang Tampan ke atas bantal dan berjalan keluar tanpa suara sambil berpikir. Dia perlu mencuri berkas itu untuk kebaikan suaminya. Sihir meminta Budia untuk mengambil foto Neng Imli dan berpikir dia akan memisahkan Bang Aryan dan Imli. Imli tiba di kantor sambil bersembunyi dari penjaga dan membuka pintu dengan kunci. Neng Imli mencari berkas Arvin dan tidak menemukannya. Mas Adit datang sambil memegang berkas Arvin dan mengatakan, "Aku tahu kamu sedang mencari berkas Arvin, dan aku tahu Bung Aryan menganggapku sebagai pelaku pembunuhan atas Arvin." Imli mengatakan, "Bang Aryan membuang semua bukti, tapi aku yakin ada beberapa bukti yang tersisa." Mas Adit bertanya, "Kenapa kamu ingin membuktikan bahwa aku tidak bersalah ketika suamimu berpikir aku bersalah atas kematian Arvin?" Imli berkata, "Aku khawatir karena kamu putra keluarga Tripati yang sudah menganggapku sebagai putri mereka." Mas Adit meminta Neng Imli untuk tidak berbohong sambil menatap matanya. Neng Imli berkata, "Aku tidak pernah berbohong sekalipun atas ucapanku. Dan kamu harus tahu, aku sudah tidak mencintaimu lagi. Jadi kamu harus berhenti menggangguku dan lanjutkan hidupmu." Mas Adit terluka mendengar perkataan Imli. Mas Adit menunjukkan berkas Arvin kemudian membakar berkas itu dan pergi. Imli menangis melihat berkas yang terbakar. Neng Imli kembali ke rumah. Nenek sihir memulai dramanya, lalu memanggil semua orang dan mengatakan Imli keluar rumah sepanjang malam. Dia menunjukkan foto-foto Imli saat keluar. Nenek sihir menuduh Neng Imli berselingkuh dengan mantan suaminya dan pergi menemuinya. Babang Aryan memperingatkan nenek sihir untuk berhenti menuduh Imli. Aryan berjalan pergi dari sana. Terima kasih untuk waktunya. Jika kalian suka dengan video di atas, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah video. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.